Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Qayyumus samawati wal ardin. Khalaqa fa atqan wa syara'a fa ahkam wa huwa ahkamul hakimin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah jalla wa ala rahmatan lil alamin wa hujjatan ala ibadihi ajma'in. Wa alaihi afdalus salati wa atammut taslim wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Imam Masjid, Nasihat Masjid Darus Sa'adah wal Ihsan sebagai sahibul bait, Tok Mu'in, Tok Lama, ya, dan ada yang lainnya, ya, orang tua kita yang ada di Kalimas ini. Yang kami hormati ayahanda pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, hadir di tengah kita Dr. Haji Sanuddin, kemudian Dr. Samsul Hidayat dan Ibunda Aisyah, dan mungkin dari unsur pemerintah desa atau RT RW Kalimas, ya. Bapak Ibu-ibu sesuai dengan nama jabatannya, ya, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersilaturahim di rumah Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini, pagi yang cerah. Kita dapat bersilaturahim, artinya rencana kita disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik. Kalau ada orang mendoakan waffaqallahu lima yuhibbu wa yarda, ini artinya adalah semoga Allah menyetujui atau memberikan taufik kepadamu, ya, atas apa-apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah SWT. Artinya rencana kita pagi hari ini untuk bersilaturahim di Masjid Darus Sa'adah wal Ihsan ini mendapatkan taufik, persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah. Walaupun tadi mungkin ada kelewatan sedikit, ya, tapi itu bukan golongan orang yang tersesat. Biasa. Ya. Jadi tidak termasuk golongan tersesat. Jadi kita dapat taufik semua di sisi Allah SWT dan bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian setelah memuji Allah SWT, kita tidak lupa bersama-sama mengaturkan salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan salawat yang sering kita ucapkan untuk beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah menumbuhkan cinta kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang cinta itu merupakan lizaman alaina, merupakan kewajiban atas kita. Cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sudah cinta kepada Allah, harus melebihi cinta kita kepada kerabat-kerabat kita, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan dengan cinta kita yang besar kepada Rasulullah SAW memudahkan kita baik di dalam mempelajari maupun di dalam mengikuti apa-apa yang telah disunnahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta ini dorongannya sangat besar, ya. Oleh karena itu ada ungkapan, kalau dikatakan populer sih tidak, ya. Ada ungkapan di warga Persyarikatan Muhammadiyah itu adalah sholawat aplikatif, yakni kita berusaha mengikuti apa-apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini yang bagaimana kita mengekspresikan cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berusaha mempelajari dan mengikuti apa yang disunnahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, mungkin itu sekedar mengingatkan kembali saja, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak memberikan nama persyarikatan ini dengan nama Dahlaniyah, tapi diberi nama Muhammadiyah, sehingga siapapun orang Islam sesungguhnya dia sudah Muhammadiyah, ya kan? Pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus lagi kalau pengikut setia itu bergabung di persyarikatan, harus menjadi penciri semangatnya di dalam mempelajari dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kemarin pagi Ayahanda Dr. Pabali Musa melepaskan secara resmi calon jamaah haji yang dibawa bimbingan KBIU Muhammadiyah di Masjid Al-Furqan. KBIU itu kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Jadi kalau ada yang mau umroh, minta bimbingan, boleh mendaftar KBIU. Di tengah kata sambutan beliau tidak terlalu lama beri sambutan, kurang lebih 10 menit, ya, menyampaikan tentang komitmen KBIU, membimbing diusahakan sesuai dengan sunnah. Kalau tidak mampu menjalankan yang dilakukan oleh Rasulullah, menjalankan yang diizinkan oleh Rasulullah. Tapi kalau karena peraturan tak mampu menjalankan yang diizinkan oleh Rasulullah, menjalankan seoptimal yang bisa dilakukan sambil memperbanyak istighfar. Komitmennya. Pas beliau mau menutup, ternyata waktu masih banyak. Waktu sesi beliau masih banyak. Dan pemateri keduanya belum datang. Jadi karena MC-nya Pak Rija pandai-pandai, ya, beliau pandai ngulur-ngulur waktu. Akhirnya ditambahkanlah sedikit. Beliau menyinggung tentang bahwasanya
ya, salah satu ibadah yang diabadikan oleh Allah, bahkan menjadi nama surah dalam Al-Quran itu adalah Al-Hajj, yaitu surah Al-Hajj. Tidak ada surah salat, surah as-salat tidak ada, tapi perintah salat ada, ayat perintah salat. Nama surah Al-Quran. Tidak ada surah Al-Qurban, gitu ya, tidak ada. Surah Az-Zakat tidak ada. Nama surahnya tidak ada. Diabadikan Al-Hajj. Nah, kata beliau, ada satu sifat karakter orang beriman di dalam surah Al-Hajj itu yang sangat luar biasa, dan ini harus kita populerkan juga. Beliau mengatakan tingkatan-tingkatan orang beriman, muslim, mukmin, muttaqin, ya, ada mukhlisin, beliau sebutkan lah ciri orang beriman. Dan yang terakhir kata beliau dalam surah Al-Hajj itu ada disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril mukhbitin. Wa basyiril mukhbitin. Pakai ta, bukan ta, baksa balik, bukan mukhbitin ya, mukhbitin itu lawannya baik, buruk jadinya. Mukhbitin pakai ta. Mukhbitin. Inilah bisyarah, kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Berikan kabar gembira kepada mukhbitin. Siapa mukhbitin itu? Kata beliau secara umum. Nanti Hermanto lah yang jelaskan lanjutannya. Jadi saya inilah yang menginspirasi saya. Nanti Hermanto lah jelaskan selanjutnya katanya. Beliau kasihkan gambaran secara umum saja bahwasanya mukhbitin itu orang yang mempunyai rasa spiritual yang mendalam. Kalau melihat kebesaran Allah, dia bisa menangis. Ya, apa saja yang dilihat dari kebesaran Allah. Bahkan beliau sedikit guyon. Nanti katanya kalau Pak Karom katanya pas tahallul motong rambut teman, katanya ada yang unik di rambut teman, bisa menangis karena kebesaran Allah SWT. Mukhbitin. Ini bisyarah yang Allah sampaikan. Siapa mukhbitin itu? Mudah-mudahan kita dapat memahami bersama-sama. Terkhusus saya dapat menyampaikan sesuai dengan yang dipahamkan oleh para ulama tafsir khususnya. Ya. Nah, di dalam Al-Quran kalimat mukhbitin ini ada dua tempatnya. Yang pertama dalam surah Hud ayat 23 dalam bentuk sighah kata kerja. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Hajj ayat 34 dan 35. Dalam surah Hud itu dikatakan, ya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa akhbatu ila rabbihim, wa akhbatu kalimatnya pakai fi'il, ila rabbihim ulaika ashabul jannah khalidina fiha hum fiha khalidun. Ya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa akhbatu ila rabbihim, akhbatu ila rabbihim. Apa itu akhbatu ila rabbihim? Dijanjikan oleh Allah, ulaika ashabul jannah. Mereka itulah ashabul jannah, ya, hum fiha khalidun. Sementara dalam surah Al-Hajj, ya, yakni ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhakkaru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa bashiril mukhbitin. Kata Allah SWT, alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum was
wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiap-tiap umat kami jadikan mansakan. Mansakan di sini diterjemahkan oleh para ulama iraqatid dam, yakni nusuk. Nusuk yaitu kurban. Jadi ibadah kurban ini ternyata ibadah lama, yang sudah lama, bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, bukan disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad saja, tetapi juga umat-umat terdahulu. Ya. Jadi mansakan itu ada iraqatul dam, ya, nusuk. Kalau yang membaca doa iftitah versi riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, ada bunyinya wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ila akhir doa. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, kalau di situ artikan ibadahku, ibadah situ adalah ibadah kurban. Ibadah kurban. Di mana diterjemahkan dengan ibadah kurban? Fasholli li rabbika wanhar. Inna salati wa nusuki, diterjemahkan nusuk itu adalah nusuk ibadah kurban, karena Allah perintahkan fasholli li rabbika wanhar, salatlah semata-mata karena Tuhanmu dan berkurbanlah semata-mata karena Tuhanmu. Ya. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadah kurbanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu Tuhannya milik Allah Subhanahu wa taala. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah. Nah, di sini kata para ulama dalil yang qat'i, bahwasanya tidak boleh menyembelih binatang kalau tidak menyebut nama Allah. Hukumnya menjadi haram, menjadi bangkai. Menjadi bangkai. Jadi haram itu ada haram karena zat, ada haram karena sebab. Haram karena zat, pakai basmalah pun tetap haram. Ada orang yang beli babi bismillahirrahmanirrahim, tetap haram. Ya, tetap haram hukumnya. Karena haram karena zat. Allah sudah haramkan di zat babi, jadi maksudnya zatnya babinya itu diharamkan. Mau sembelih pakai apa pun tetap haram hukumnya. Tidak sebenarnya ditusuk. Ya. Kalau dibelinya ditusuk ya. Ada haram karena sebab. yakni semestinya dia halal, tapi karena sebab tertentu jadi haram. Misalnya binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, maka haram hukumnya. Jadi jika mereka menyebut nama Allah atas apa yang mereka direzekikan Allah kepada mereka dari bahimah dan an'am, yakni binatang ternak. Fa ilahukum ilahu wahid. Allah SWT fa ilahukum ilahu wahid. Allah ingin mengatakan ketika Allah memberikan syariat kurban setiap umat itu diberikan syariat kurban, Allah ingin katakan tidak ada tujuan lain dari kurban itu hanya Allah SWT. Maka Allah tegaskan fa ilahukum ilahu wahid. Nah ini harus kita jelaskan, Pak. Kata para ulama balaghah, semestinya cukup fa ilahukum wahid. Fa ilahukum wahid. Maka Tuhan itu hanya satu. Tetapi tidak cukup, harus ditaukid lagi fa ilahukum ilahu wahid.
taukid bil jumlah. Sama dengan qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Semestinya qulillahu ahad cukup. Tapi Allah ingin tegaskan qul huwallahu ahad. Katakan hanya Allah lah yang esa. Kalau kita menyebut qulillahu ahad, katakan Allah yang esa, itu cukup sebenarnya. Tapi Allah ingin tegaskan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ditaukid dengan jumlah. Jumlah itu dengan kalimat. Ini taukid jumlah bil jumlah. Ya. Taukid jumlah bil jumlah. Ini kalau kita tidak pahamkan seperti ini, nanti bahaya nanti. Ya. Dalam Al-Quran itu seperti itu. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Sama dengan qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang esa. Ditegaskan oleh Allah SWT. Tidak ada yang lain, hanya Allah yang esa. Falahu aslimu, maka berserah dirilah hanya kepadanya. Kata para ulama, kenapa didahulukan falahu, ya, bukan aslimu lahu? Ini menunjukkan al-hasr. Hasr itu maksudnya tahdid, pembatasan. Tidak boleh kita berserah diri kecuali hanya kepada Allah. Hasr sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi banyak di dalam Al-Quran itu ketika memerintahkan untuk menyembah Allah itu pakai kalimat hasr, Pak. Kalimat hasr itu ciri-cirinya dikedepankan objek baru subjek. Ya. Dikedepankan objek dulu, objeknya dulu didahulukan dalam kalimat itu, baru subjeknya dan kata kerjanya. Sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya Allah tidak memberikan sedikit pun celah untuk menyembah kepada selainnya. Baik itu celah dari malaikat yang diambil sembahan disekutukan dengan Allah, para nabi tidak boleh, tidak boleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan falahu aslimu. Bukan aslimu lahu, tapi falahu aslimu. Dan hanya kepadanya lah kamu berserah diri. Akhlisu ibadatakum lillah. Maka Allah SWT katakan wa basyiril mukhbitin. Ini berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Mukhbitin. Siapa itu mukhbitin? Ya. Al-mukhbitin, ulama-ulama tafsir mengatakan al-khashi'in, al-mutawadhi'in, al-mutadzallilin. Ya, al-mutmainnin. Nah, ini semuanya amal hati, teman-teman. Itu orang yang khusyuk, orang yang tawadhu', orang yang merasa hina di hadapan Allah. Karena hakikat ibadah itu ada istisyar, tazallul, ada rasa hina di hadapan Allah. Maka kalau orang makin ibadah makin sombong, berarti dia tidak mencapai ghoyah dari ibadah. Ada orang makin ahli tahajud makin sombong, makin ahli siam makin sombong, merasa diri besar. Nah, iblis itu ketika didapatkan amanah, iblis itu kisahnya, ya, sebelum disuruh sujud kepada Adam, dikisahkan iblis itu mendapatkan amanah lebih daripada malaikat, lebih daripada malaikat. Bahkan mujahadahnya dalam ibadah lebih daripada malaikat, lebih daripada malaikat. Jadi terdesak, terbesit, ya, di dalam diri iblis kalimatnya begini: tidak mungkin Allah memberikan amanah kepadaku lebih besar daripada malaikat, kecuali aku lebih unggul daripada malaikat, kecuali aku lebih baik. Maka ungkapan ini pun keluar ketika dia menentang perintah Allah, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar.
Kau ciptakan Adam itu dari tin, tanah, kau ciptakan aku dari api. Kias yang tidak beralasan. Padahal Allah tidak pernah menjelaskan kalau api lebih baik daripada tanah, dan tidak juga menjelaskan kalau tanah lebih baik daripada api. Tapi iblis mengambil kias seperti ini. Nah, iblis itu karena taat beribadah mengungguli makhluk yang ada pada waktu itu, timbul kesombongan. Maka ghoyah daripada ibadah itu tazallul. Tazallul ini bukan pada manusia, Pak. Ya, kita harus punya izah juga depan manusia. Tapi kepada Allah ada rasa hina. Penuh kesadaran kemampuan kita ini dapat sholat, dapat pergi pengajian ini bukan karena kita, tapi semata-mata Allah yang gerakkan hati kita, Allah yang meringankan langkah kita. Kalau Allah tidak ingin, bisa saja pas nanti di perjalanan ban motornya bocor, telepon tak sampai, tidak bisa. Allah tidak berkehendak, susah. Maka ada tazallul, ada kehinaan, apalagi kita mengingat kesalahan-kesalahan kita. Siapa itu mukhbitin? Ada indikatornya, Pak. Indikator orang mukhbitin itu adalah karena hatinya tadi itu, hati orang mukhbitin itu adalah hati orang yang tawadhu', ya, khusyuk, kemudian tazallul, ya, mutmainnah. Maka mukhbitin dijelaskan oleh Allah SWT. Orang-orang mukhbitin itu adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang amalan hati, yaitu orang-orang yang apabila diingat, ya, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, ya, gemetar hatinya, khauf karena keagungan Allah. Nah, ini cuma menggabungkan ini. Wajal-wajal itu khauf, khasyah. Di ayat yang lain Allah katakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ayat ini mengatakan alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, hatinya menjadi takut, gemetar. Tidak ada perbedaan. Kata para ulama tauhid, ulama akidah, memang hati orang beriman itu selalu mengandung khauf dan mahabbah. Khauf, mahabbah, tak boleh hilang, Pak. Khauf dan mahabbah ini selalu tergumpal dalam hati orang beriman, menyatu. Kalau mahabbah terlalu tinggi, kecintaan terlalu tinggi, tidak ada khauf, kesannya meremehkan. Meremehkan. Saya kasih umpama gini. Yang paling berani, mohon maaf, yang paling berani menggurau Pak Eno siapa? Istrinya. Kenapa? Karena udah terlalu cinta. Ya kan? Mungkin saja gurauan Pak Eno dengan orang rumah atau dengan anak tidak bisa kita bayangkan, mungkin anaknya bisa naik atas bau. Kok saya pada berani, takut saya. Kenapa? Karena cinta sudah melampaui segalanya. Sama kalau cinta kita kepada Allah tidak ada rasa khauf, nanti kita kesan meremehkan agama. Udahlah, tak apa, tak sholat, Allah maha pengampun. Allah maha pengampun. Harus bergabung buat itu. Maka di ayat yang lain Allah mengatakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Qulub, ya di sini ya. Harus mantap ya. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Maksudnya adalah karena kuatnya keyakinan akan rahmat Allah. Kedua,
wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah hatinya gemetar karena mengingat azamatillah, karena mengingat keagungan kebesaran Allah dan kemahaperkasaan Allah. Dua sayap ini tak boleh berat sebelah. Kalau berat sebelah nanti gaya pesawat yang mana sayap sebelahnya tak berfungsi. Mereng jalannya nanti. Mereng jalannya. Sengit. Jadi tidak bertentangan. Ini ayat ini kok ingat Allah gemetar, takut. Ayat ini kok ingat Allah tenang. Kan kesannya secara dapat. Karena itu memang tergumpal dengan hati orang beriman. Khauf dan mahabbah tak boleh berat sebelah. Ada rasa takut karena kemahaperkasaan Allah. Allah bisa berbuat apa saja, ya. Allah bisa membalas kejahatan kalau dia melakukan kejahatan. Allah bisa apa saja. Tetapi di sisi lain ada rasa mahabbah yang sangat besar dan rajak yang sangat besar, yaitu Allah Maha Pengampun, Allah besar rahmatnya dan sebagainya. Dengan kekuatan iman itu. Nah, hati orang mukhbitin adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kemudian masih amalan hati, Pak. Was-sabirina ala ma asabahum. Was-sabirina ala ma asabahum. Yakni orang-orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Nah, ini kan ternyata mukhbitin ini orang-orang yang memiliki amalan-amalan paripurna yang sangat luar biasa, yang ringnya ring tinggi gitu. Sabar atas apa yang menimpa mereka dan segala hal. Ketika Allah merintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya, itu ada dua maknanya, Pak. Ahli tafsir mengatakan wa innaha lakabiratun. Wa innaha itu apa makna wa innaha, balik ke mana? Sebagian mengatakan wa innaha lakabiratun, hal itu balik ke salat. Berarti sesungguhnya salat itu berat, sakilah berat. Kabirat makna sakilah berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, bagi orang-orang yang khusyuk. Tapi ada juga makna yang kedua. Makna yang kedua adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha, maknanya adalah Allah mewasiatkan untuk minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya wasiat sabar dan sholat itu, wa innaha itu wasiatnya. Ala kulli hal, ya, yang sering kita dengarkan adalah wa innaha lakabiratun, yaitu sholat. Nah, kita kembali kepada sabar. Sabar ini, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan as-sabru sabran. Sabar itu ada dua jenisnya, Pak. Sabar itu ada dua jenisnya. Ini orang-orang mukhbitin, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Ya. Sabar itu ada dua. Sabar yang pertama hasan katanya, yaitu sabar muklimah, minal muklimah, daripada musibah yang membuat hati kita hancur, sedih, itu sabar. Itu sabar. Ya. Itu sabar. Dan ini ternyata sabar yang standar. Wah, sabar yang standar. Wah, ini enak saja ngomong sabar standar, dapat musibah sabar standar. Misalnya sabar ini maksudnya misalnya orang dapat musibah, perginya orang yang dicintai, kecelakaan atau kebakaran rumah atau rukonya. Ini musibah. Ini sabar atas peristiwa-peristiwa yang membuat hatinya bisa sedih, bisa terpukul, bisa hancur, ya. Ini sabar. Sabar ini besar pahalanya. Besar pahalanya. Tapi sabar ini adalah sabar yang standar. Kenapa sabar yang standar? Karena sabar seperti ini orang beriman mesti mau tidak mau sabar. Mesti mau tidak mau mesti sabar. Makanya kalau orang takziah kita itu, Pak, udahlah, aku tangiskan pun, tak ada balik dia. Artinya sabar seperti ini tak ada pilihan kecuali sabar. Tidak ada pilihan lagi kecuali sabar. Kalau kita mau murka,
ikhlaskannya lah. Anda tak ada pilihan Pak, mesti harus sabar. Tapi ada sabar yang paling tinggi, yaitu sabar di dalam menjalankan perintah dan sabar di dalam menahan diri dari larangan Allah. Karena itu Allah berikan pilihan dengan segala konsekuensi. Contoh, sabar dalam menjalankan perintah. Subuh tadi ada orang yang sabar, ada yang tak sabar juga. Yang sabar bangunlah dia ngambil wudu dengan segala macam dingin air dan sebagainya, apalagi air rumah air hujan, ya kan, dingin. Pergilah dia ke masjid dengan segala macam mantu dan sebagainya, sabar berarti dia. Tapi di samping itu dia boleh memilih untuk tetap melanjutkan mimpinya. Dia boleh pilih, karena Allah tunda balasannya, ditunda oleh Allah balasannya. Dia boleh milih. Sabar ketika boleh memilih antara melakukan dengan tidak melakukan, ini lebih berat. Lebih berat Pak. Orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu hakikatnya dia sabar Pak. Apalagi menjauhi larangan. Larangan dari depan mata. Tawaran besar nih 150 juta, cukup tanda tangan saja. Belum dia bisikkan, belum dia pesan bini, Pak tahun depan ganti mobil ya Pak. Udah. Ya kan? Bisikkan. Tapi di situ ngerus dada, sabar. Berat Pak. Berat. Itu sabar yang paripurna. Ibu-ibu saya kira punya persoalan juga ketika pakai jilbab, rontok lah, apalah, melempet lah, ya kan? Pergi kalau air bau, ya kan? Sampo tak cocok. Kalau tak sabar, tak pakai jilbab, tapi kan sabar. Ini kesabaran. Maka sabar nih Pak termasuk amalan yang di sisi Allah itu unlimited. Kalau bahasa pulsanya itu, bahasa kuota itu unlimited. Orang-orang yang sabar pahalanya bi ghairi hisab, tidak terhitung. Amalan besar nih Pak, sabar nih Pak. Enak dikeluarkan, berat diamalkan. Wal muqimis shalah. Nah, ini digandengkan Allah. Ya, wal muqimis shalah. Itu orang-orang yang menegakkan salat. Salat ini juga berat. Maka Allah wasiatkan cara minta tolong kepada Allah SWT itu dengan sabar dan sholat. Nah begini, saya ini tidak tahu lah ya, ini pengen sedikit mengulas kembali perspektif khusyuk kita dalam sholat. Bahasa umum, kalau ingin khusyuk dalam sholat, lupakan urusan dunia. Nah, bahasanya gitu kan. Tapi rasa-rasanya selama kita belum tidur, belum bisa lupa lagi itu urusan dunia ini. Kadang-kadang saking berat urusan dunia itu bawa mimpi sampai. Ya kan? Betul lah Pak? Bawa mimpi. Saking beratnya urusan dunia itu. Ya kan? Kalau mau khusyuk dalam sholat, jangan kau ingat dunia katanya. Apa yang diingat? Macam mana ingat akhirat belum pernah dilihat? Ternyata perspektif khusyuk dalam sholat itu kita harus bawa masalah. Bukan terbawa-bawa masalah Pak ya, beda Pak ya. Bukan terbawa-bawa masalah. Kalau sholat terbawa-bawa masalah itu maksudnya tengah sholat ingat gak rapat, ingat gak ini, itu bawa-bawa masalah.
Maksudnya itu membawa masalah. Masalah itu kita bawa benar-benar kita adukan kepada Allah. Khusyuk di dalam sholat itu. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, dikhabarkan Rasulullah, "Idza hazinahul amr fazi'a ila sholat." Kalau ada perkara yang membuat hatinya sedih, langsung sholat Rasulullah. Apa maksudnya? Mengamalkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah pada Allah dengan sabar dan sholat. Saya pergi rumah Pak Eno, ada apa Pak Emanto? Minta tolong nih Pak Eno. Minta tolong apa masalah nih? Tak ada masalah sih. Tak mungkin minta tolong, tak ada masalah. Bingung saya masalah saya. Orang yang tak punya masalah, hati-hati bermasalah dia. Ya kan? Minimal masalah apa? Hah? Masalah voucher listrik belum isi itu ya. Banyak masalah kita, Pak. Ya. Maka Allah katakan minta tolong dengan sabar dan sholat berat. Ternyata Rasulullah menjadikan wasilah, sholat itu wasilah untuk mengadu kepada Allah SWT. Banyak kita dapatkan riwayat Rasulullah dalam sujudnya ngadu kepada Allah, ada minta 3 perkara, 2 dikabulkan, 1 tak ada. Itu dalam sholat semua. Sholat malam Rasulullah SAW, sholat malam itu rakaat pertama baca surah Al-Baqarah, kemudian surah An-Nisa, kemudian surah Al-Imran. Itu rakaat pertama, Pak. Rakaat pertama. Dan lama rukunya hampir sama dengan lama berdiri, dan lama sujudnya hampir sama dengan lama ruku. Apa dibuatnya dalam ruku itu? Kalau sujud kita dianjurkan tasbih. Tapi kalau ruku tasbih, dianjurkan tasbih. Kalau sujud apa? Setelah tasbih, saat-saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Fa'akthiru minad du'a, kata Rasulullah. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, minta urusan perkara. Tapi karena sholat ini adalah ibadah mahdoh, tak boleh pula kita ngomong ya Allah ini. Jangan ngomong, nanti batal sholat kita. Jangan keluarkan suara, apalagi yang bukan doa-doa maksurat. Maka di dalam tarjih itu dikatakan boleh berdoa dalam sujud, yang penting doa itu maksurat. Maksurat itu warid ila Nabi, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau doa-doa yang tidak ada zaman Nabi, misalnya doa agar dimudahkan anak dalam kuliah, kan tidak ada. Jangan minta pakai bahasa kita, karena kalau mengeluarkan kata-kata dalam sholat di luar perkataan sholat itu batal. Yang memiliki makna, Pak, keluar suara yang memiliki makna itu batal sholatnya. Hermanto, iya saja tuh maknanya menjawab panggilan orang, batal. Kecuali suara yang tak memiliki makna, maksudnya itu tak bisa dituliskan maknanya. Suara dehem, cuman tuliskan dehem. Tidak bisa dehem, cuman tulisnya, ya kan? Atau suara menangis, suara bersin, itu tak bisa dibuat kata-kata. Tulisannya bersin saja, tapi nulisnya gimana? Ya kan? Itu tidak membatalkan sholat. Karena Rasulullah SAW kalau sholat malam itu dikhabarkan seperti orang goreng minyak goreng yang panas tuh. Kalau ada yang biasa goreng ayam keripik dan atau goreng-gorengan tuh, itu kalau panas-panas benar tuh, Bang, lagi tuh suaranya karena menangis kepada Allah Taala. Nah, orang-orang mukhbitin, ya, amalannya adalah satu, qulubnya yaitu wajilah, ya, yakni hatinya wajilah. Yang kedua sabar, yang ketiga muqimis shalah, ya, menegakkan sholat, menjaga sholatnya, sholat mafruḍah khususnya, sholat 5 waktu, ya, khususnya sholat 5 waktu harus dijaga. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya, dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka berinfak, memiliki dermawan. Nah, ini mudah-mudahan yang bawa pakaian layak pakai ini termasuk mukhbitin. Nah, ya. Jadi enggak semuanya, Pak. Wa mimma itu litab'id. Nah, jadi artinya dan sebahagian, ya. Ya, minnya itu min tab'id, sebagian, ya.
Dari sebahagian harta yang kami rezekikan kepada orang-orang mukhbitin itu, mereka infakkan. Infak ini begini Pak, saya pernah ditanya, Pak, kenapa di dalam Al-Quran itu zakat disebut sedekah gak? Ya, jadi agak bingung karena memang kata Ketua Basnas, sebenarnya istilah zakat itu dengan infak sedekah itu dalam Al-Quran itu tidak dibedakan, tetapi dalam hukum harus kita bedakan karena memiliki konsekuensi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kalau zakat itu 8 asnaf, Allah menggunakan kalimat sedekah. Kalimat sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila ayat. Sesungguhnya sedekah. Ketika Allah menggunakan kalimat zakat dengan istilah sedekah, maka maknanya adalah sedekah wajib, sedekah fardu. Dalam ayat yang lain, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta orang-orang kaya itu sedekah, maknanya adalah zakat. Fungsinya adalah mensucikan hati mereka dari sifat bakhil dan mensucikan harta mereka dari bercampurnya harta orang miskin. Karena filosofi harta dalam Islam ini adalah harta ini milik Allah, kita ini adalah istikhlaf saja. Jadi kita ini mustakhlafin. Kita ini orang yang diberikan Allah mandat untuk mengelola harta. Tapi kata Allah Taala, ketika aku berikan harta sekian, ingat 2,5% itu bukan milik kamu. Kalau kamu tak keluarkan, kotorlah harta yang kamu miliki itu dan kotor hatimu. Nah, seperti itu. Jadi bukan milik secara hakiki. Bukan milik secara hakiki. Jadi harta itu adalah Allah istikhlafkan kepada kita. Ya, Allah berikan hak kita untuk mengelolanya, memiliki sementara. Buktinya sementara apa? Baru kita istihdor saja Pak. Istihdor itu menjelang ajal, itu dah tak boleh kita berwasiat lebih dari sepertiga. Baru istihdor. Apa rahasianya tak boleh berwasiat lebih sepertiga? Karena separuh harta kita itu udah milik ahli waris kita, bukan milik kita lagi. Gem kita, ninggal kita, bukan harta yang ninggal lagi, udah harta ahli waris kita. Berubah dah pemilikannya. Langsung total tuh, langsung. Nah, orang yang beriman, khususnya kalangan mukhbitin, dia mengerti. Maka saya sering buat guyon ke mahasiswa itu, kalian mau tak saya doakan jadi orang kaya? Mau. Saya doakan gaji kalian itu melebihi batas nisab zakat profesi. Mau tak? Mau. Tapi syaratnya kalau kaya harus mengeluarkan zakat. Iya. Boleh tak berzakat, boleh tak berinfak, tapi syaratnya harta kamu sedikit. Mau pilih mana? Pasti semua mau kaya, tapi tiba-tiba kaya lupa jadi korun jadinya. Nah itu. Nah, orang mukhbitin dia mengerti hakikat harta. Kalau Allah mau ambil gampang. Ya. Apa istilahnya korsleting kan? Korsletingnya medik gel kita dah habis. Atau cara-cara sekarang ditipu pura-pura dari bank, transfer habis, tinggal saldo 100 rupiah. Gampang saja. Iya kan? Gampang. Ditipu. Gampang. Atau cara sakit, ditimbulkan di tubuh kita penyakit, dioperasi biayanya melebihi harta kita. Berjual sampai apa yang kita miliki. Karena nikmat sehat itu lebih berharga daripada nikmat harta. Nikmat hidup lebih berharga daripada nikmat sehat. Tak ada orang demi harta, tak apalah Pak. Nah, biarlah Bapak sakit, yang penting harta kita tak bergerak. Nah, ada. Pasti ini kau jual anak apa yang bisa, yang penting Bapak sehat. Tapi nikmat hidup lebih berharga dari nikmat sehat. Buktinya apa? Kalau dokter bilang, Pak, Bapak ini harus diamputasi. Tak apalah dokter, yang penting saya masih hidup. Berarti lebih
Tak apalah, penting saya masih hidup ya. Tak apalah, saya tidak sehat, tidak normal, tapi penting saya masih hidup. Nah maka orang yang mukhbiti, orang-orang yang memiliki kesadaran yang sempurna, kalau harta yang dimiliki itu adalah istikhlaf minallah. Allah wakilkan saja, ini harta dari Allah. Filosofi rezeki itu berbeda, orang beriman menyikapinya. Ya, seperti itu. Nah inilah ciri-ciri. Oleh karena itu orang-orang yang memiliki karakter seperti ini, Allah berikan bisyarah, kabar gembira. Wa basyiril mukhbitin, kabarkan kepada mukhbitin. Ya. Nah ini contoh mukhbitin nanti ini, kita udah siap-siapkan diri untuk kurban. Untuk kurban. Nah, untuk kurban. Ya, kurban itu memang jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Tapi ada ulama lain mengatakan wajib bagi orang yang mampu, karena ada ancaman, Pak. Biasanya Pak, kalau ada perintah diiringi ancaman, itu biasanya wajib. Jadi ulama itu tidak sembarangan menentukan wajib sunnah pakai nyaman perasaan saya sunnah tadi, tidak. Pakai perasaan pula. Atau mau tampil beda, biar kita tampil beda ya dengan Imam Syafi'i. Dah lah kita sunnah ya lah, biar dia wajib dah. Tapi dicari dalil-dalil itu, dalil itu dibaca, lihat dalalahnya menunjukkan kepada apa. Itu proses istinbat, itu penggalian hukum itu berat. Kalau ada perintah, hanya perintah saja, tidak ada ancaman, biasanya sunnah. Biasanya sunnah. Nah, seperti itu. Kalau ada perintah yang meninggalkannya diancam, tapi ancamannya tidak begitu berat, biasanya sunnah muakkadah. Atau kebiasaan yang Rasulullah lakukan tapi tidak diwajibkan Rasulullah, tapi Rasulullah tak pernah tinggalkan, maka itu sunnah muakkadah. Biasanya seperti itu. Maka kurban ini ada perintah untuk melakukan dan ada ancaman. Ancaman bagi yang tak mau melakukannya tapi mampu. Apa ancamannya? Siapa yang punya kemampuan tapi tak mau berkorban, kata Rasulullah, jangan mendekat tempat sholatku. Keras. Ala kulli hal, jumhur ulama mengatakan ini adalah sunnah muakkadah. Nah ini mukhbitin, orang-orang yang memiliki filosofi harta, ya harta itu titipan, ya ini tidak begitu berat, kecuali memang kalau tidak mampu. Jangan pula demi menjalankan ibadah taklif pada diri, yakni memaksa-maksakan diri, ya. Tapi kalau mampu, jangan dibuat seperti tidak mampu. Nah ini kalau seandainya berapa perindu kita ini di masjid ini kurban semua, ada 20 ekor sapi dapat ini, 10 ekor sapi ini ya kan? Nah seperti itu. Kenapa? Karena Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang mukhbitin. Nah, infak yang dimaksud di sini, kalau infak dalam Al-Quran itu biasanya ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib itu yang kita kenal dengan nafkah. Kalau bahasa Al-Qurannya nafaqah. Nafkah. Ya. Nafkah itu nafkah kepada keluarga kita, orang yang di bawah wilayah kita, di wilayah tanggung jawab kita, itu wajib hukumnya. Ada infak berupa sunnah, infak tempat-tempat fasilitas umum dan sebagainya. Yang jelas adalah kita mengeluarkan harta yang baik untuk niat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah ciri-ciri orang mukhbitin. Saya kira itu Pak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya saya pribadi. Ya. Sebelum mengakhiri kajian kita, saya ingin bacakan juga
Ada definisi mukhbitin juga, ini yang agak menarik nih. Ya. Mukhbitin ini katanya al-mukhbitin alladzina la yazlamuna idza zalamu lam yantasiru. Ya. Orang mukhbitin itu adalah orang-orang la yazlimun, yakni orang-orang yang tidak menzalimi orang lain. Apabila dia dizalimi orang lain, dia tidak membalas. Dia tidak membalas. Nah, ini mukhbitin. Ya. Ada juga mukhbitin dikatakan di sini al-mutmainnin, yaitu orang-orang yang mutmainnah, radin bi qada'illah mustaslimina lahu, orang-orang yang ridha dengan ketentuan Allah dan orang-orang yang berserah diri secara totalitas. Ala kulli hal, al-mukhbitin indikatornya 4 tadi, yaitu memiliki hati yang wajal, hati yang khasyah, khauf pada Allah, memiliki hati yang penyabar ketika dapat disimpangkan musibah, kemudian dia menjadi ahli salat dan menjadi ahli infak, ya, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nasrun minallahi wal fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.